Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli ilma warzuqni fahman. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kembali kami membersihkan dulu. Kita akan mengambil absen. Apakah ada semuanya? Ada Ibu Tafiana, ada Ibu Atiyah, ada Ibu Indi Rina, Ibu Yoni, Ibu Aulia, Ibu Abdullah semuanya. Sebelum pembelajaran kita dulu kita sebelumnya tentang apa? Sistem perencanaan Bu. Perencanaan. Nah sekarang kita akan mempelajari satu sistem lagi yaitu tentang sistem pernafasan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui potensi dari sistem pernafasan. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi-fungsi dari organ pernafasan. Nah, selanjutnya pertama akan kita bahas terlebih dahulu yaitu apa sistem pernafasan. Kalian tahu pengertian dari sistem pernafasan? Kebutuhan oksigen dan karbondioksid. Dia ada lagi dari sistem pernafasan yang menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida menggunakan organ sistem pernafasan. Betul sekali. Nah, kalau kita sebutkan, jadi pengertiannya itu suatu proses oksigen atau membuang dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan bau air. Nah, bukan hanya karbon dioksida yang dalam tubuh, tapi juga dengan bau air. Apakah hanya oksigen yang kita hirup? Oksigen itu kan berasal dari tumbuhan. Nah, jadi selama kita menghirup, apakah hanya oksigen yang kita hirup? Tidak. Apa saja kira-kira? Polusi udara kita hirup juga kan? Kalau di dekat jalanan, di jalan, lagi merokok, asap rokok, sudah namanya ikan. Itu yang kita hirup. Apakah itu baik untuk tubuh kita? Nah, itulah fungsi dari organ pernafasan agar yang kita hirup yang dialirkan ke seluruh tubuh itu semuanya bersih. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi sistem pernafasan secara umum.
Iya. Ada juga fungsi dari fermentasi ini, kita fungsinya itu dapat melakukan pertukaran gas dan aliran darah yang ada terdapat dalam paru-paru kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan. Dan tahu apa aja organ-organnya? Ada baik yang hidung, betul. Ada lagi? Taring. Ada lagi? Paru-paru. Nah, organ utama dari pernapasan itu adalah paru-paru. Kita masuk pada sistem pertama yaitu hidung. Apa fungsi hidung? Untuk menghirup oksigennya. Nah, dari hidung inilah kita dapat memasukkan udara atau oksigen dari luar ke dalam tubuh kita. Apakah dari hidung untuk menghirup udara? Tidak. Apa lagi? Mulut. Tapi kenapa mulut tidak masuk ke dalam organ-organ penting di dalam sistem pernapasan? Karena mulut buat sistem pencernaan kok. Karena di kalau di mulut kan ada kalau di mulut ya betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke organnya yang ketiga berparagraf dari sistem pernapasan. Nah, kan organ pertama itu hidung. Di dalam hidung ini terdapat beberapa organ yang membantu oksigen dari luar itu dapat masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama ada rongga hidung. Datanya itu dimasukkan ke dari rongga hidung kita. Terus yang kedua ada rambut hidung. Rambut hidung itu ternyata di mana rambut hidung ada semua? Ada. Itulah fungsi rambut hidung itu menyaring. Ada kotoran yang dari luar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya dalam hidung itu juga ada selaput dan gel. Ada yang tahu apa itu selaput dan gel?
Ada ring. Nah, tadi ini terletak ada di bawah faring dan di bawah faring. Dan di dalam faring ini terdapat ada epiglottis, pita suara, dan juga tunjangan jantung. Ada yang tahu? Nah, di sini ya, di dalam faring ini ada pita suara, ada menghasilkan suara, terus ada epiglottis, dan juga tunjangan jantung. Ada yang tahu apa fungsi dari epiglottis? Epiglottis ada yang tahu di dalam lari? Ini ada yang tahu fungsinya? Menutup sistem pencernaan ya, agar tidak menjaga supaya makanan tidak masuk ke sistem pernafasan atau sebagainya supaya manusia tidak tersedar. Betul, seperti itulah kira-kira dari fungsi dari epiglottis ini. Nah, epiglottis ini nantinya akan menutup ketika kita akan makan, sehingga makan apa yang kita makan itu tidak akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Itulah fungsi dari epiglottis. Nah, selanjutnya yang keempat, apa akan setelah makan lagi? Ini apa namanya? Ini atau tenggorokan? Ya, tenggorokan. Ada yang tahu apa bahasa lainnya? Enggak, Bu. Larian. Ya, larian ini merupakan terdiri dari cincin-cincin epitel basilia. Nah, basilia ini fungsinya untuk menghindari benda-benda asing yang nanti tidak termasuk ke dalam paru-paru kita. Dan fungsinya dari rangkaian ini untuk menyalurkan udara yang masuk dari lubang hidung ke paru-paru. Nah, rangkaian ini nanti bercabang menjadi dua. Ada yang tahu nama cabangnya? Cabang tenggorokan? Bronchus. Nah, fungsi dari bronchus ini juga menyalurkan udara yang masuk ke paru-paru kita. Nah, dari bronchus ini nanti akan bercabang lagi, bercabang menjadi bronchiolos. Yang dimana ini dinamakan dengan bronchiolos. Nah, ujung terminal dari bronchiolos ini dinamakan alveolus.
Betul ya sendiri. Selesai semua Anda? Sudah dua. Untuk pertanyaan sudah dua, sama ke satu menjawab depan. Baik, kalau semuanya, sini ada tempat kerja. Kita akan mendiskusikan. Untuk pertanyaan pertama itu ada gambar. Kemudian yang nomor satu itu menunjukkan organ hidup. Yang kedua itu menunjukkan organ faring. Yang ketiga bronkus. Yang keempat itu paru kanan. Yang kelima paru kiri. Yang keenam itu bronkiolus dan yang terakhir itu alveolus. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi bulu yang terdapat pada hidung. Nah, menurut kami, bulu rambut yang kita hidung ini itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil ataupun segala macam yang bisa masuk ke dalam hidung kita ini supaya yang kita hidup itu adalah udara bersih. Sudah. Terima kasih. Berarti aku kepada Nurdi. Saya nomor 2 menjawab pertanyaan nomor 3 adalah. Baik, kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 5. Pertanyaan nomor 3 itu jelaskan yang dimaksud dengan bernafas. Jadi bernafas itu adalah aktivitas yang kita lakukan untuk menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan bronkus. Bronkus adalah cabang dari tenggorokan. Soal yang kelima, jelaskan fungsi alveolus. Jadi alveolus ini berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Silakan dulu ya. Masih ya. Jadi pertanyaannya kepada kelompok 2. Alhamdulillah masih paham yang materi kita hari ini. Sudah Ada yang bisa menyimpulkan? Kepada Idris, silakan. sistem pernapasan itu adalah sistem menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air. Terus fungsi sistem pernapasan itu yang pertama bisa bernafas, yang kedua itu sebagai pertukaran gas dan aliran darah di dalam paru-paru. Terus organnya itu pertama dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kita lanjut dengan mekanisme pernapasan pada hidung selanjutnya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.